Perkenalkan, nama saya Virani Rika Saputri, NPM 1901081038. Di sini saya akan membahas tentang replikasi DNA dan ekspresi gen. Nah, jadi di kehidupan itu ditandai oleh adanya proses metabolisme. Nah, apa sih proses metabolisme itu? Jadi, proses metabolisme itu merupakan proses perubahan kimiawi yang melibatkan transformasi materi dan energi yang dikatalisis oleh enzim tertentu. Nah, bahan genetik itu bertanggung jawab terhadap munculnya variasi baru dari suatu organisme melalui proses mutasi. Nah, di mana sih terjadinya proses mutasi? Jadi, proses mutasi ini terjadi di dalam sel gamet, diteruskan ke generasi berikutnya. Pada replikasi bahan genetik itu merupakan tahapan yang sangat penting dalam pembelahan sel. Nah, setelah bahan genetik itu di dalam sel somatik, kemudian menggandakan diri, maka bahan genetik ini memilih sama rata ke sel-sel anaknya selama proses mitosis. Kemudian yang selanjutnya yaitu selama proses pembentukan sel gamet, bahan genetik itu mengalami replikasi sebelum memisah ke sel-sel anaknya. Nah, proses ini disebut dengan proses meiosis. Nah, yang selanjutnya yaitu tahap replikasi DNA. Jadi, tahap replikasi DNA itu ada 4. Yang pertama, ada tahap pembentukan awal sel. Yang kedua, ada tahap replikasi kromosom atau DNA. Yang ketiga, ada tahap pertumbuhan sel. Dan yang keempat, ada tahap pembelahan. Nah, pada tahap pembelahan ini terbagi lagi menjadi 4 tahap, yaitu ada tahap profase, kemudian tahap metafase, kemudian ada tahap anafase, dan yang keempat ada tahap telofase. Nah, kromosom itu terlihat jelas pada tahap metafase. Sedangkan pada tahap anafase, kromosom itu tidak terlihat jelas karena kromosom sudah terbagi menjadi 2. Jadi replikasi DNA itu memiliki 2 kemampuan ya teman-teman, yaitu kemampuan apa aja sih? Nah, yang pertama ada kemampuan dalam memperbanyak diri atau autokatalis. Nah, yang kedua itu dalam kemampuan DNA mensintesis molekul lain seperti RNA dan protein. Replikasi DNA itu merupakan ciri DNA sehingga salinan identik gen dapat diteruskan ke generasi berikutnya. Kemudian yang selanjutnya itu DNA polimerase itu menyintesis DNA dengan menggabungkan setiap pasangan nukleotida baru ke ujung 3 aksen untai DNA yang sedang tumbuh. Kemudian DNA polimerase itu berfungsi untuk menyintesis DNA, sedangkan RNA polimerase itu berfungsi untuk menyintesis RNA. Nah, yang selanjutnya itu ada model replikasi DNA. Jadi, model replikasi DNA itu terbagi menjadi 3. Yang pertama ada replikasi konservatif. Nah, yang kedua itu ada replikasi dispersi. Nah, yang ketiga ada replikasi semi-konservatif. Replikasi yang banyak digunakan adalah replikasi semi-konservatif. Yang selanjutnya ada mekanisme replikasi DNA. Nah, jadi mekanisme replikasi DNA itu terbagi menjadi 2 tahap. Tahap yang pertama ada tahap inisiasi. Kemudian yang kedua ada pengolahan. Yang selanjutnya itu ekspresi gen. Nah, apa sih ekspresi gen itu? Jadi, ekspresi gen itu merupakan penerjemahan kode-kode genetik. Nah, pada ekspresi gen itu melalui 2 tahap. Tahap yang pertama ada tahap transkripsi. Nah, tahap yang kedua itu ada tahap translasi. Nah, untuk lebih jelasnya lagi mengenai tahap transkripsi dan tahap translasi, mari kita simak video penjelasan berikut. Oke teman-teman, jadi untuk lebih detailnya ini merupakan gambar dari tahapan sintesis protein. Nah, sintesis protein itu apa sih? Jadi sintesis protein itu artinya proses pembentukan protein. Di mana proses sintesis protein ini memiliki 2 proses, yaitu proses transkripsi dan proses translasi. Nah, jadi kedua tahapan translasi dan transkripsi ini memiliki tahapan yang sama, yaitu cirinya adalah yang pertama itu ada inisiasi, yang kedua elongasi, dan yang ketiga itu ada terminasi. Hanya nanti berbeda pada prosesnya. Nah, untuk tahapan transkripsi ini terjadi di dalam nukleus. Nah, jadi ini ibaratnya bulatan ini tuh seperempatnya dari nukleus. Nah, jadi transkripsi ini terjadi di nukleus. Di mana nanti rantai double helix, ini kan ada yang warna biru, ini merupakan DNA. Nah, DNA itu memiliki rantai ganda atau disebut dengan double helix. Jadi, rantai double helix yang berwarna biru ini merupakan DNA. Nah, dengan rantai ganda akan membentuk RNA duta. Jadi akan membentuk RNA duta ini. Kemudian, RNA duta ini akan diproduksi di nukleus pada tahapan transkripsi. Nah, untuk lebih detailnya, nanti pada saat inisiasi itu ada kode-kode yang disebut dengan tata box. Nah, kemudian ada elongasi. Nah, elongasi ini akan dibantu oleh enzim polimerase.
Karena ini akan membentuk RNA, maka menggunakan enzim RNA polimerase. Kemudian bagaimana terminasi atau hasil akhirnya? Nah, apabila bertemu dengan sinyal AAU atau AAA. Nah, jadi ini tadi adalah tahap dari proses transkripsi. Nah, selanjutnya, jika sudah terbentuk RNA duta, maka rantai ini akan segera keluar menuju ke dalam ribosom. Nah, jadi ini ribosom ya teman-teman. Nah, ribosom ini memiliki struktur yang besar dan struktur yang kecil. Nah, struktur yang besar ini disebut dengan subunit besar, sedangkan yang kecil disebut dengan subunit kecil. Nah, kalau tidak salah itu, ukuran yang besar ini, kalau tidak salah 60S, dan yang kecil ini 20S. Nah, yang kita bahas ini merupakan eukariot ya teman-teman. Nah, kemudian di bagian ribosom yang besar ini, di subunit besar ini, terdapat 3 situs. Ada situs E, situs P, kemudian ada situs A. Nah, ketiga situs ini memiliki peran masing-masing, atau memiliki fungsi masing-masing. Jadi ketiga peran ini memiliki fungsi yang berbeda-beda. Nah, situs E ini berfungsi sebagai tempat keluar RNA-T yang sudah tidak mengikat asam amino. Jadi bisa dikatakan bahwa situs E ini merupakan tempat keluar. Nah, kemudian situs P. Nah, situs P ini merupakan situs pengikat peptida atau asam amino yang nantinya akan dibentuk menjadi protein. Jadi bisa dikatakan bahwa situs P ini berfungsi sebagai pengikat asam amino. Nah, selanjutnya itu ada situs A. Nah, situs A ini merupakan pintu masuk untuk pengikatan awal RNA-T terhadap asam amino. Jadi situs A ini sebagai tempat masuk atau pintu masuk. Oke, sudah paham teman-teman? Jadi ketiga situs ini memiliki fungsi yang berbeda-beda. Nah, saya ulangi, kalau situs A ini merupakan pintu masuk, kemudian situs P ini merupakan situs pengikat asam amino, kemudian situs E ini merupakan tempat keluar RNA-T. Nah, secara prosesnya itu ada 3 tahapan. Jadi proses translasi itu ada 3 tahapan. Diawali dengan inisiasi. Jadi proses translasi akan dimulai karena adanya codon start bernama AUG. Nah, AUG ini merupakan metionin. Kemudian proses yang kedua itu ada elongasi. Nah, elongasi itu merupakan pemanjangan oleh RNA-T dibantu dengan enzim aminoasil transferase. Kemudian proses yang ketiga itu terminasi diakhiri jika bertemu codon stop. Bisa UAG, bisa UAA, bisa juga UGA. Nah, jadi itu 3 proses dari translasi. Nah, untuk lebih detailnya, kita lihat gambar ini. Ini sudah saya gambarkan di sini untuk proses detailnya lagi. Nah, kita lihat di bagian sini. Di bagian tengah ini kan ada pengikat asam amino, ya, yang tadi situs P. Tengah ini kan situs P yang berfungsi sebagai pengikat asam amino. Jadi di bagian tengah ini sudah ada 4 asam amino. Nih, 1, 2, 3, 4. Jadi urut nih ya, asam amino ada 4. Kemudian, apabila di warna merah ini kan merupakan RNA duta. Misal di warna merah ini ada kode-kode ya. Misalnya ada kode GGG. Nah, di bagian warna merah ini, 1, 2, 3 ini, setiap warna merah ini adalah kodenya. Jadi tadi kodenya contohnya GGG ini ya. Jadi nanti datang nih, yang warna biru ini tadi. Lawannya RNAD itu tadi kan RNA-T. Jadi lawannya itu CCC. Nah, misal di sini CCC ya, karena ini tidak muat jadi saya tuliskan di luar. Nah, GGG itu pada ujungnya membawa asam amino jenis kelima, yaitu kemungkinan glisin. Oke, sampai sini paham? Nah, jadi nanti masuk tuh RNA-T-nya. Ya, nanti masuk melalui situs A. Oke, kita lihat bacaan ini. Kehadiran aminoasil RNA-T mengikat kodon pada ribosom. Jadi nanti jika ada kode yang sesuai dengan kodon yang warna merah ini,
kodenya itu tadi kan GGG. Maka RNAT ini akan datang membawa kode yang sesuai dengan GGG ini. Nah, di bagian RNA duta, yang bagian merah itu kan RNA duta. Tadi maka RNAT-nya itu adalah CCC sambil membawa asam aminoglisin karena kode GGG itu misalnya itu glisin. Jadi misalnya seperti itu ya teman-teman. Nah, jadi itu tadi tahapan dari tahap 1. Nah, kemudian selanjutnya masuk nih ya sekarang. Nah, di sini kan sudah ada 2 warna biru. Nah, yang warna biru di bagian tengah ini memiliki 4 asam amino. Ya, jika di gambarnya itu ada segitiga, kemudian bulat, kemudian persegi, kemudian persegi. Dan jika di gambarnya itu seperti ini teman-teman. Kemudian 4 asam amino ini akan berpindah ke sebelah kanan. Nah, jadi ujung ini akan lompat ke yang berbentuk bulat ini. Jadi segitiganya ini, yang ujung ini lompat ke sini. Nah, coba kita baca di bacaan yang kedua. Ribosom mengkatalis pembentukan ikatan peptida antara asam amino yang baru dengan ujung karboksil penambahan polipeptida. Nah, jadi yang ini tadi bergabung dengan yang satu. Jadi yang ini tadi bergabung di sini. Maka di sini gambarnya bergabung semua di sini. Sehingga bentuknya menjadi seperti ini. Nah, ini kan asam aminonya menjadi 5 tuh. Ada 1, 2, 3, 4, 5. Dan yang di tengah ini kan menjadi kosong. Yang tadinya di sini ada 4, sekarang menjadi kosong. Kenapa? Karena tadi kan sudah pindah ke sebelah kanan ini. Nah, pindah di sini. Karena yang sebelah tengah sini sudah tidak mengikat asam amino, jadi di sini sudah kosong. Kemudian, 2 warna biru ini pindah ke sebelah kiri. Jadi kedua warna biru ini pindah ke sebelah kiri. Nah, gambarnya seperti ini teman-teman. Ya, jadi kalau tadi kan di tahapan kedua pindah ke sebelah kanan. Nah, kemudian di tahapan yang ketiga pindah ke sebelah kiri. Nah, kemudian asam amino ini tadi kan dari sebelah kanan pindah ke sebelah kiri ya teman-teman. Nah, ini. Jadi yang di tengah ini asam amino berjumlah 5. 1, 2, 3, 4, 5. Kemudian yang sebelahnya itu kosong. Nah, kenapa sih bagian kanan itu kosong? Iya, karena pada bagian kanan ini, nama lainnya itu kan struktur A ya, atau situs A, itu adalah pintu masuk RNAT. Jadi sebelah kanan ini tadi kan pintu masuk. Jadi ibaratnya, ketika kita itu duduk di depan pintu rumah, pasti kita itu akan ditegur atau dimarahi sama orang tua kita. Ya iya, karena nanti kalau ada tamu yang mau masuk, itu tidak bisa masuk karena kita masih duduk di pintu tadi. Jadi sama saja seperti tahapan ini. Jadi nanti misal di sini ada tamu lagi, mau masuk, nggak bisa. Maka dari itu, pada bagian sebelah kanan ini menjadi kosong. Nah, jadi siklus ini berlanjut terus sampai nanti terbentuk banyak asam amino. Karena tadi kan masih 5. Jadi nanti dia akan berhenti ketika sudah banyak asam aminonya. Nah, sampai nanti bertemu dengan codon stop, yaitu boleh UAG, UAA, atau UGA. Kemudian, jika sudah ada kode-codon stop yang masuk di sini, maka proses ini berhenti. Nah, ketika sudah berhenti, maka asam amino tadi yang sudah terbentuk di dalam situs P ini, ketika sudah banyak, akan digabungkan dan diproses untuk membentuk gerombolan yang warna biru ini. Nah, di sini ada gerombolannya teman-teman. Nah, gerombolan ini apa sih? Gerombolan ini merupakan protein. Oke teman-teman, jadi ini tadi proses dari sintesis protein. Demikian yang dapat saya sampaikan. Apabila terdapat kesalahan, saya mohon maaf. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.